What the hell was that? I don't know, sir. We got massive energy readings out of nowhere and then they just disappeared. You don't think this was just a magnetic storm, do you? The lensing around these edges is characteristic of an Einstein-Rosen bridge. A what? Oke guys, kita akan kembali membahas sains dari Marvel. Dan di video kali ini kita akan membahas filmnya Thor. Sebelum masuk pada pembahasannya, saya ingin menginformasikan bahwa kita tidak akan membahas Thor dari sisi mitologi, karena sudah banyak yang membahasnya dan kalian bisa mencari tahunya sendiri. Juga kita tidak akan membahas palunya Thor. Seperti yang kita tahu, palunya Thor sudah dibahas di channelnya Rumah Editor secara lengkap. Dan mau bagaimanapun, kajian sainsnya akan tetap sama. Jadi guys, kita akan bedah sains lainnya dari film Thor yang menarik untuk kita bahas. What you seek, it's a bridge. Like an Einstein-Rosen bridge? More like a rainbow bridge. Jadi di video kali ini kita akan membahas Bifrost yang oleh Jane Foster disebut dengan Einstein-Rosen Bridge dan kita mengenalnya dengan sebutan wormhole atau lubang cacing. The lensing around these edges is characteristic of an Einstein-Rosen bridge. A what? An Einstein-Rosen bridge is a theoretical connection between two different points of space. It's a wormhole. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai wormhole, kita akan sedikit membahas tentang relativitas umum dan black hole, agar nanti kita lebih mudah untuk memahaminya. Pada teori relativitasnya Einstein, gravitasi tercipta akibat kelengkungan struktur ruang dan waktu. Bayangkan matahari sebagai bola bowling yang ditempatkan di tengah trampolin. Kelengkungan inilah yang kita rasakan sebagai gravitasi. Jadi, bumi dan planet di sekitarnya mengelilingi matahari karena mengikuti kelengkungan yang dihasilkan dalam struktur ruang dan waktu. And he says in the general theory of relativity that the sun, merely by virtue of being in space, warps the fabric of space, actually, and time. Right? So this, according to Einstein, is how the force of gravity actually works. Sedangkan black hole adalah suatu objek yang memiliki massa yang sangat-sangat besar. Sisi dari black hole disebut sebagai event horizon dan memiliki inti yang disebut dengan singularitas. Black hole ini memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan daya gravitasinya bisa menghisap apapun yang melewatinya, termasuk cahaya. Karena singularitas itu memiliki misteri yang sangat besar dan banyak yang tidak kita ketahui, sehingga memungkinkan untuk menduplikasi geometri ruang dengan perhitungan matematika. Hasil duplikasi dari black hole ini memiliki sifat kebalikannya, yaitu segala sesuatunya justru terlempar atau menjauh dari objek pusatnya. Dan ini disebut dengan white hole. Setelah memiliki salinannya, kita bisa menempatkannya di bawah black hole yang asli. Ingat, ini hanya sebuah hasil dari perhitungan matematika yang didukung oleh simetri persamaan. Setelah digabungkan, struktur ini kemudian membentuk seperti tabung yang sekarang kita sebut sebagai wormhole atau lubang cacing. One possibility is that the other side of the event horizon looks a bit like our universe again, but mirrored upside down, where time runs backwards. In our universe, things fall into the black hole. In the parallel universe with backwards time, the mirror black hole is spewing things out. This is called a white hole. Wormhole atau lubang cacing adalah struktur ruang dan waktu yang menghubungkan satu titik ke titik yang lainnya, yang digambarkan seperti lorong yang menghubungkan dua ujung terpisah dalam ruang dan waktu, baik itu perbedaan titik lokasi yang berbeda atau titik waktu yang berbeda. Wormhole ini didasarkan pada teori relativitas umum yang digagas oleh dua orang ini, yaitu Albert Einstein dan Nathan Rosen. Kemudian teori ini pun banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dengan pandangan yang berbeda-beda. Pertama kita akan bahas pandangan Einstein dan Rosen itu sendiri. Mereka menggambarkan setiap lubang hitam adalah portal yang menghubungkan ke alam semesta paralel yang tak terbatas, yang mana tidak terdapat singularitas di titik pusatnya, melainkan white hole yang akan bekerja secara terbalik dari black hole. Sehingga terhisapnya sebuah objek dari black hole akan terlempar keluar dari white hole karena sifat kebalikannya. Meskipun begitu, wormhole ini tidak bisa dilewati karena akan membutuhkan waktu yang tak terbatas untuk bisa menyeberang. Tapi untuk bisa memasuki black hole-nya saja kita memerlukan kecepatan yang lebih tinggi daripada cahaya. However, this wormhole, which is made up of a black hole and the white hole,
and which we also call the Einstein-Rosen bridge, cannot be crossed. As we have seen previously, its structure in the shape of a tube closes in on itself extremely quickly, thus strangling any object as it ventures inside. In this way, it is impossible to cross, and all that can be done is descend towards the singularity of the black hole. Unfortunately, Einstein-Rosen bridges can't actually be crossed. It takes an infinite amount of time to cross over to the opposite universe, and they crimp shut in the middle. If you go into a black hole, you won't become the stuff coming out of the white hole. You'll only become dead. So, to travel the cosmos in the blink of an eye, humans need a different kind of wormhole, a traversable wormhole. Now, open your eyes. Yang kedua ada teori yang diajukan oleh Pascal Coiron yang memungkinkan bahwa wormhole itu memiliki kestabilan sehingga objek atau partikel bisa dengan mudah melewati wormhole tanpa adanya distorsi atau gangguan pada saat proses penyeberangan. Dan jika teori ini benar, maka kita akan sangat mudah menjangkau galaksi-galaksi lain. Tapi tidak semudah itu guys, karena untuk mendukung teori ini diperlukan sebuah energi yang mampu menjaga kestabilan dari wormhole itu sendiri, yaitu exotic matter. Exotic matter ini adalah hal-hal yang memiliki massa negatif. Seperti yang kita tahu, massa positif di alam semesta memiliki tarikan gravitasi, sedangkan massa negatif memiliki dorongan untuk menjauhkan. Ini akan membuat semacam antigravitasi yang bisa menahan lubang cacing yang bisa menutup dengan sendirinya. Akan tetapi exotic matter ini perlu memberi tekanan yang sangat-sangat besar untuk bisa menahan tekanan di pusat gravitasinya, sehingga wormhole itu bisa tetap stabil. This makes a kind of anti-gravity that props open our wormholes. And exotic matter must exert enormous pressure to push space-time open, greater even than the pressure at the centers of neutron stars. Einstein-Rosen bridge membangun lubang cacing mereka dengan menggunakan matriks Schwarzschild. Begitupun dengan kebanyakan fisikawan yang lainnya. Akan tetapi, Pascal Coiron ini mencoba cara lain menggunakan metrik Eddington-Frankenstein yang memungkinkan dia bisa melacak jalur partikel melalui lubang cacing agar dapat dengan mudah melewati event horizon, lalu memasuki black hole dan keluar melalui white hole dengan catatan membutuhkan waktu yang tidak terbatas. If the theory that contradicts earlier predictions turns out to be correct, and wormholes can be made stable, wormholes could be used to pass through the void between galaxies without the need for faster-than-light travel. However, according to Sutter, Coiron's result is still interesting because it points out that wormholes aren't quite as catastrophic as they first appeared, and that there may be stable paths through wormhole tunnels perfectly allowed by general relativity. Einstein-Rosen bridge dengan Pascal Coiron ini memiliki kesamaan. Yang pertama, yaitu mendasar pada teori relativitas umum. Yang kedua, masuk dan keluarnya partikel atau sebuah objek melalui black hole dan white hole. Yang ketiga, sama-sama membutuhkan waktu yang tidak terbatas untuk menyeberangi wormhole. Perbedaan signifikannya terdapat pada stabil dan tidak stabilnya lubang cacing. Although Einstein's general relativity theory allows wormholes to exist, it is believed that they are unstable because, in essence, they consist of two black holes touching each other. Kemudian yang ketiga, ada teori yang dirumuskan oleh Mike Morris dan Kip Thorne, yang dikenal dengan Morris-Thorne. Model teori ini memiliki beberapa aturan unik. Yang pertama, tidak adanya event horizon. Yang kedua, tidak adanya singularitas. Dan yang ketiga, infinite time atau ketidakterbatasan waktu, sehingga lubang cacing ini tidak akan menutup dengan sendirinya saat sebuah objek atau partikel melewati lubang cacing. Sama halnya dengan Pascal Coiron, dalam model ini perlu mempertahankan kestabilannya menggunakan exotic matter. Struktur ini adalah hasil murni geometri yang dipahami sebagai relasi ruang dan waktu, karena materinya yang masih bersifat teoritis belum pernah ditemukan di dunia nyata dengan perilaku negatifnya yang menolak gravitasi. Belum ada bukti yang bisa mendukung keberadaannya, baik dari segi pengamatan maupun dari segi eksperimen. The geodesic lines of the Morris-Thorne wormhole are particularly interesting. Certain trajectories will enter the wormhole, go around in circles inside it, but end up coming out of the tube from the same end they entered. To go through this wormhole,
given that it does not generate a gravitational pull to draw things in. It is necessary to orient the spaceship precisely towards the center of the hole. However, it's not that straightforward. Its existence relies in fact on it being stable by placing around it a sphere of negative energy. Unfortunately, as per general relativity, we can show that such negative energy is mathematically impossible, which means that stable wormholes cannot exist. Tapi semua kesimpulan yang kita ambil ini hanya didasarkan pada relativitas umum. Dan seperti yang kita tahu bahwa teori relativitas umum ini bukanlah teori yang sempurna. Karena teori ini tidak bisa menjelaskan cara kerja yang terjadi pada alam mikroskopis. Akan tetapi jika kita bisa memanfaatkan fenomena kuantum pada permasalahan wormhole ini, kita bisa mencobanya dengan teori medan kuantum yang menjelaskan partikel pada skala kuantum. Keberadaan partikel di alam kuantum yang memiliki sifat sulit diprediksi yang bisa muncul dan menghilang pada tempat dan waktu yang berbeda secara bersamaan, dan kita hanya bisa menghitung probabilitas yang dikemukakan oleh the uncertainty principle yang digagas oleh Heisenberg. Meskipun bertolak belakang dengan teori relativitas, fenomena kuantum ini bisa menjadi solusi untuk masalah kestabilan dari wormhole. Karena beberapa dari para ilmuwan sudah membayangkan kesejajaran antara lubang cacing dalam fenomena quantum entanglement. According to this theory, which describes particles at a quantum scale, vacuums possess a certain energy, which is constantly agitated by fluctuations. These fluctuations are known as virtual particles, and we can liken them to ordinary particles that would appear and disappear extremely quickly. All these virtual particles generate a type of residual pressure in space, which in certain configurations acts in identical manner to negative energy. This is known as the Casimir effect. Selain dari fenomena kuantum, ada juga teori string. Teori yang bisa digunakan untuk menggambarkan lubang cacing yang terbentuk secara alami. Dengan mendasar pada Big Bang Theory dan eternal inflation, di mana setelah Big Bang terjadi dan perluasan alam semesta mulai bergerak, lubang cacing pun turut meregang dan distabilkan oleh string kosmik. Meskipun ini murni sebuah objek hipotesis. Setelah semua penjelasan ini, tentu kita akan masuk pada pertanyaan, apakah ini termasuk time travel? Tentu saja ini akan masuk pada time travel. Tapi yang menjadi masalah adalah karena ketidakstabilan ruang dan waktu pada lubang cacing, tentunya kita sulit memahami apa yang terjadi jika waktu berjalan mundur. Tentunya ini hanya akan meninggalkan jejak paradoks yang tidak bisa terpecahkan, seperti halnya the grandfather paradox dan lain-lain. Meskipun begitu, kebenaran lubang cacing ada atau tidak ada masih memerlukan bukti yang cukup kuat. Karena sampai sejauh ini, para ilmuwan masih belum sampai pada penemuan yang bisa membuktikan keberadaan dari lubang cacing itu sendiri. Sehingga kita hanya bisa memvisualisasikannya dalam bentuk 2 dimensi. Akan tetapi banyak juga dari para ilmuwan yang berpendapat bahwa lubang cacing hanyalah proyeksi dari 4 dimensi. Sebagai analoginya, makhluk 2 dimensi hanya bisa melihat potongan atau irisan dari bentuk 3 dimensi. Jika dalam 2 dimensi adalah lingkaran, maka dalam 3 dimensi adalah bola. Wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through a higher dimension. To show that, they've turned 3-dimensional space into 2 dimensions, which turns a wormhole into 2 dimensions. A circle. What's a circle in 3 dimensions? Sphere. Exactly. Pada tahun 1995, Matt Visser menyarankan mungkin ada banyak lubang cacing di alam semesta jika string kosmik dengan massa negatif dihasilkan di alam semesta awal atau Big Bang. Bahkan Kip Thorne telah menyarankan cara membuat lubang cacing secara artifisial. Bahkan dia berhasil memvisualisasikannya seperti yang bisa kita lihat dalam film Interstellar. There, that's it. That's the wormhole. Say it, don't spray it, huh? It's a sphere. Meskipun sejauh ini lubang cacing belum bisa ditemukan atau dibuktikan, tidak menutup kemungkinan kalau di masa depan lubang cacing ini akan berhasil ditemukan. Seperti black hole yang sudah jauh-jauh hari dirumuskan oleh para ilmuwan, akhirnya berhasil ditemukan untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Karena kita sudah sampai pada masa teknologi yang memadai untuk pengamatan yang lebih jauh.
Mungkin sekarang kita bisa menganggap kalau lubang cacing itu hanyalah sebuah imajinasi, hipotesa, atau bahkan sihir dan hal-hal gaib. Akan tetapi dengan teknologi yang jauh lebih canggih, nanti di masa depan mungkin sihir tidak ada bedanya dengan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Arthur C. Clarke. I'm talking about science, not magic. Well, magic's just science that we don't understand yet. Arthur C. Clarke. Your ancestors called it magic, and you call it science. Well, I come from a place where they're one and the same thing. Oke guys, kita cukupkan sekian pembahasan kita kali ini tentang wormhole dari Bifrost-nya Thor. Kita akan bedah sains lainnya dari film Thor di video selanjutnya. Untuk kalian yang mau menambahkan atau memberi koreksi, mari kita diskusikan di kolom komentar.